Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang sebenarnya apa masalah ekonomi kalau ditinjau dari perspektif ekonomi makro. Artinya apa yang menjadi fokus kajian dari ekonomi makro ketika membahas permasalahan ekonomi gitu ya. Jadi masalah ekonomi tentu saja kalau kita pernah belajar pengantar ekonomi ya secara klasik ya berbicara tentang kelangkaan ya dan di mana kelangkaan itu dipicu oleh jumlah keinginan yang tidak terbatas sementara alat memuas kebutuhannya itu terbatas. Ini yang kemudian menjadi acuan baru ya, sudut pandang kita mau lihat dari sisi apa. Oh, kelangkaan itu kalau kita lihat secara makro tentu saja harus berbeda dengan ketika kita melihat secara mikro ya. Karena problem yang fokuskan di masing-masing dua cabang ilmu ekonomi ini akan berbeda. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan itu sekaligus menjadi pengantar kedepannya kita akan membahas indikator-indikator ekonomi makro yang baik atau yang bagus itu seperti apa ya. Oke, langsung saja kita berbicara tentang problem dasar ilmu ekonomi ya. Di sini problem dasar ilmu ekonomi sebenarnya kita sudah mengetahui ya atau memfokuskan bahwa problem dasar ilmu ekonomi ini adalah adanya kelangkaan ya. Tadi kita sudah bahas itu, kelangkaan ya, kelangkaan sumber daya dan didukung oleh keinginan yang tidak terbatas dari manusia dan juga adanya alternatif pilihan untuk mengatasi solusi tersebut. Ini problem dasar yang menjadi fokus dari ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu membahas tentang bagaimana seseorang itu memilih atau choices atau memilih alternatif yang dipakai untuk mengatasi masalah kelangkaan di mana keinginan manusia tidak terbatas. Ini yang kemudian diturunkan menjadi beberapa aspek yang utama ya. Yang pertama adalah apa sih sebenarnya yang harus diproduksi ya, bagaimana cara memproduksinya ya, dan juga untuk siapa barang-barang ini diproduksi ya. Kondisi ini yang nanti akan menjawab permasalahan ekonomi. Sebagai contoh sebenarnya tidak terlalu rumit kalau kita membahas bahwa masalah utama ekonomi adalah kelangkaan. Sebagai contoh misalnya suatu saat kita pergi ke pom bensin ya, sebagai contoh di pom bensin itu ada banyak mobil yang mengantri begitu, tapi ternyata pompa bensinnya itu hanya satu ya, maka kita akan mengantri untuk mendapatkan pompa bensin itu. Kita tidak mungkin kemudian berebut dan lain sebagainya. Ya, semuanya ingin membutuhkan bensin, tapi pompa bensinnya hanya satu. Ya, even memang bisa juga semua akan kebagian dengan porsinya masing-masing. Tapi bayangkan kalau satu mobil yang paling depan itu memborong semua bensin yang ada di situ. Maka semuanya tidak akan kebagian atau orang-orang di belakang itu tidak akan kebagian. Ini yang kemudian menjadi masalah dalam ilmu ekonomi. Ya, dalam perspektif lain tentu saja muncul banyak masalah juga. Ya, sebagai contoh kelangkaan sumber daya, ya, kelangkaan vaksin seperti di masa pandemi seperti ini. Itu termasuk ke dalam masalah-masalah ilmu ekonomi. Namun ada perbedaan cara melihatnya. Yang pertama kita bisa melihat masalah ini dari sudut pandang mikro. Dan kita juga bisa melihat dari sudut pandang makro, ya. Ini ilustrasinya ya, ketika keinginan seseorang ya, awalnya ini dari keinginan seseorang ya untuk mendapatkan sesuatu ya, tapi ternyata lebih besar, keinginan itu lebih besar daripada sumber dayanya yang dimiliki. Ya, mungkin dia punya banyak uang, dia punya banyak harta, tapi sumber dayanya di tempat tersebut memang terbatas. Nah, maka akan mengalami permasalahan di situ. Ya, apalagi kalau yang tidak punya uang dan tidak punya sumber daya. Ini masalah utamanya. Kemudian masalah ini ya disebut sebagai kelangkaan. Ketidakmampuan keinginan untuk terpenuhi ya. Dari kelangkaan ini ya harus dipenuhi oleh barang-barang ekonomi ya. Barang-barang ekonomi ini juga sifatnya terbatas. Maka harus ada pilihan. Pilihan yang diambil akan melahirkan peluang-peluang biaya lainnya. Ya, kalau kita melihat dari sisi mikro, kita itu fokus pada bagaimana seseorang individu ya, ini orang ya, satu orang individu itu dia memuaskan keinginannya. Ya,
Ini dari sisi mikro. Tapi kalau dari sisi makro, ya, dari sisi makro, ini bukan fokus pada individunya, tapi fokus pada society-nya, ya. Banyak orang di sini agregatif, ya, secara agregatif. Ini melakukan tindakan-tindakan secara bersama-sama begitu ya, maksudnya dikumpulkan dari individu-individu ini, ya, tindakan dari individu-individu ini secara bersama-sama dalam mengatasi permasalahan ini, ya, permasalahan want and resources ini. Bagaimana alokasi sumber dayanya, bagaimana jika terjadi inflasi atau kenaikan harga, bagaimana jika tidak cukup barang-barangnya, ya, terus bagaimana kebijakan yang diambil oleh satu negara. Ini adalah sudut pandang dari makro. Kalau di mikro hanya fokus pada bagaimana orang menyelesaikan masalahnya dia. Kalau saya memang tidak bisa beli bensin di tempat tersebut, ya saya pergi cari alternatif tempat bensin yang lain. Atau misalnya saya mendorong mobil saya, tidak usah beli bensin, misalnya, itu pilihan. Tapi kalau di ekonomi makro tidak fokus pada pilihan orang, tapi dia fokus pada sebenarnya apa yang masih tersedia, berapa jumlahnya, ya, bagaimana kebijakan untuk mengatasinya, bagaimana jika terjadi problem-problem lain seperti inflasi, kenaikan harga dan sebagainya. Ini fokus pada ekonomi makro. Kemudian ini yang kemudian menjadi sorotan, ya, yang tadi saya sampaikan, bagaimana fokus ekonomi makro pada permasalahan ekonomi. Kebijakan ekonomi dan keseimbangan agregat ini yang menjadi fokusnya, ya. Fokus dari kebijakan ekonomi pemerintah seperti apa, keseimbangan agregat seperti apa, ya. Agregat ini kita menjadi kata kunci yang penting dalam memahami fungsi ekonomi makro. Ini adalah secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan, tidak parsial. Artinya semua komponen itu dianalisis, semua kumpulan-kumpulan dari individu-individu atau pelaku-pelaku ekonomi itu dilihat. Itu secara agregat, bukan pada sudut pandang mikro atau individual tadi. Loh Pak, kalau perusahaan itu individual atau agregatif, ya, itu individual juga. Karena walaupun orangnya banyak, ya, bahkan mungkin kita bisa ngomong itu jumlahnya sangat banyak begitu, tapi yang dianalisis, unit analisisnya adalah satu, yaitu perusahaan tertentu, perusahaan X misalnya. Nah, itu masuk ke dalam kajian ekonomi mikro. Kemudian ekonomi makro bukan hanya tentang pilihan individu, tapi juga pilihan masyarakat, ya, bukan hanya satu orang saja yang diperhatikan, tapi juga ada pilihan masyarakat. Untuk itu salah satu fokus dari ekonomi makro adalah pada kebijakan ekonomi, karena negara dalam hal ini juga memberikan kebijakan-kebijakan untuk mengintervensi ekonomi agar kelangkaan dan masalah kelangkaan tadi bisa teratasi. Itu yang menjadi fokus pada ekonomi makro, ya. Apa yang menjadi bahasan di ekonomi makro, ya, banyak. Pertama bisa berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, ya, kebijakan ekonomi, problem inflasi, ya, misalnya, kemudian pengangguran dan sebagainya. Masalah-masalah ini nanti akan menjadi pokok bahasan kita, ya, berkaitan dengan aspek kelangkaan tadi, tapi dari sudut yang lebih luas, ya. Kita nggak ngomongin soal bagaimana orang mendapatkan bensin, tapi bagaimana bensin yang langka ini bisa dicarikan solusinya, ya, ekspor impor, keseimbangan neraca pembayaran dan lain sebagainya, ya. Kemudian peningkatan produksi pada sektor tertentu, peningkatan konsumsi, investasi dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan kebijakan-kebijakan untuk memberikan subsidi, untuk memberikan regulasi agar tidak ada pemborongan bensin tadi, ya, seperti dicontohkan, ya. Kemudian bagaimana jika harga bensin meningkat karena terjadi permintaan yang bertambah. Nah, ini kita fokus di situ, ya. Bagaimana jika kemudian terjadi pengangguran karena tidak ada lapangan pekerjaan. Ekonomi makro akan fokus pada beberapa kegiatan itu, ya, sehingga tujuan dari ekonomi secara makro akan tercapai, ya. Yang pertama adalah diharapkan tidak ada pertumbuhan inflasi yang merugikan, ya. Pertumbuhan inflasi yang merugikan, kalau misalnya dulu itu ada istilahnya namanya ITF, ya, Inflation Targeting Framework, ya, plus minus 3, ya. Kalau inflasi di atas 3 itu bahaya, di bawah 2 di atas 4 misalnya berbahaya, di atas 2 juga berbahaya, ya, plus minus 3 gitu, ya. Bisa lebih besar, ya, misalnya dari 3
ini misalnya 3 plus minus 1 misalnya ya. Ya, 3 plus minus 1 berarti dia tidak boleh lebih dari 4 dan tidak boleh lebih, tidak boleh dari 4 dan tidak boleh kurang dari 2. Nah, ini ada ukuran seperti ini ya. Inflasi targeting framework namanya. Ini ya berubah-ubah ya, bisa juga. Tapi kalau sekarang tidak. Sekarang tidak menggunakan kondisi ini ya, tapi kita menggunakan yang lebih fleksibel untuk mengukur inflasi. Ya, inflasi itu boleh ada asal masih bisa dibatas toleransi. Kalau ada pertanyaan kenapa inflasi boleh ada, karena inflasi ini nanti akan memicu pertumbuhan ekonomi, ya, bergairah ekonominya. Oh, harga sekarang lagi rame nih selama masa pandemi ini, tanaman hias ya lagi rame, itu kan akhirnya jadi meningkat harganya. Tapi kalau kenaikannya masih wajar, itu masih bagus. Orang-orang akan terangsang atau terpacu untuk melakukan bisnis serupa. Tapi kalau kenaikannya sudah tidak wajar, akan membahayakan. Nah, ini contohnya seperti itu. Kemudian berkaitan dengan inflasi ya. Ini inflasi ya. Ini inflationary gap growth. Ini saya keliru ya. Ini non inflationary growth itu adalah berkaitan dengan pertumbuhan ekonominya ya. Pertumbuhan ekonomi. Ya, dalam hal ini tidak ada gap antara pertumbuhan ekonomi yang direncanakan dengan yang terrealisasi ya. Nah, ini saya ralat, saya fokusnya ke inflasi. Ternyata ini inflationary growth. Tidak ada pertumbuhan ekonomi yang mengalami perbedaan analisis antara yang direncanakan dengan yang dituju gitu, yang kenyataannya ya. Ini terkait ini. Kemudian inflasi ya terkait dengan tadi. Kemudian penganggurannya jadi sedikit ya, walaupun semasa pandemi ini kita banyak sekali pengangguran. Kemudian keseimbangan pada neraca pembayaran, artinya ekspor dan impor itu bagus. Ya, tidak dominan impor, berarti kita banyak tergantung dengan negara lain dan sebagainya. Kemudian adanya fair distribution of income, distribusi pendapatannya bagus ya. Yang kaya tidak semakin kaya, yang miskin tidak semakin miskin. Ada keseimbangan ya. Pertumbuhan yang kaya diiringi dengan pertumbuhan yang miskin, sehingga negara tersebut menjadi negara yang tadinya negara terbelakang menjadi negara berkembang menjadi negara maju, dan seterusnya. Atau kemudian kebalikannya, justru tidak ada fair distribution of income. Ya, selama masa pandemi orang-orang kaya itu semakin meningkat, tapi orang miskin semakin termiskinkan. Nah, misalnya seperti itu. Itu juga akan menjadi pokok bahasan yang dibahas di ekonomi makro. Berikutnya, ini adalah beberapa hal yang membedakan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ya, ini sepertinya sudah dibahas juga di pengantar ekonomi, tapi perlu ditegaskan misalnya beberapa aspek akan membedakan seperti harga. Ini sebenarnya aspeknya lebih banyak lagi dari ini. Harga misalnya, harga dalam ekonomi makro dianggap sebagai nilai suatu barang atau komoditas. Namun dalam ekonomi makro, harga itu adalah nilai dari komoditas secara agregat atau keseluruhan. Bukan harga barang tahu dan tempe saja, tapi harga tahu dan tempe yang ada di seluruh Indonesia. Di Papua dengan di Jawa misalnya atau di Sumatera pasti berbeda harganya karena aksesibilitas tadi. Nah, kalau kita menghitung secara agregatif, maka itu adalah harga bersamanya, harga rata-ratanya, harga umumnya. Ini yang nanti kita sudut pandangnya berbeda. Unit analisisnya pembahasan tentang kegiatan individu tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian kalau di ekonomi makro secara keseluruhan, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi ya, kemudian inflasi, pengangguran, investasi, dan juga kebijakan ekonomi. Nah, ini yang nanti menjadi fokus kita. Untuk tujuan analisisnya, ekonomi mikro lebih menitik beratkan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya supaya dapat dicapai kombinasi yang tepat. Ya, kombinasi antara barang X dan barang Y ya. Kalau di ekonomi mikro nanti juga kalian pasti akan tahu ya, misalnya ada dua barang, di sini adalah sapu ya, misalnya ini misalnya ya. Di sini adalah ember. Ya, misalnya ya, kombinasinya kedua barang tersebut ya nanti akan diketahui untuk alternatif pilihan yang paling tepat ya. Tapi kalau di ekonomi makro tidak menitik beratkan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara menyeluruh. Sumbangsih dari konsumsi, investasi,
ya, government expenditure, kemudian ekspor impor, ya, ekspor impor ini terhadap perekonomian. Oh ternyata konsumsi masyarakat Indonesia selama masa pandemi ini menurun, tidak ada pariwisata dan sebagainya, sehingga dampaknya terhadap ekonomi menjadi turun. Nah ini yang akan dianalisis pada ekonomi makro. Ini problem-problem yang tadi disampaikan, pertumbuhan ekonomi, ya, masalah pertumbuhan ekonomi, ya, definisinya apa, ini sudah ada di sini, nanti bisa disimak sendiri. Kemudian ini adalah contoh dari pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi di Indonesia, ya. Tahun 2019 kita pertumbuhan ekonominya 5,0%. Artinya setiap tahun kita mengalami peningkatan sebesar ini untuk volume ekonominya. Tapi selama masa pandemi, ini masuk masa pandemi awal begitu ya, 2020 ya, bulan Maret, itu kemudian kita mengalami kemerosotan sampai dengan minus 2,1%. Ini menandakan bahwa kita tidak tumbuh, ekonomi kita tidak tumbuh, tapi justru turun, ya, pertumbuhannya minus 2,1%. Kalau berturut-turut terjadi keminusan terus, maka akan terjadi yang namanya resesi. Nah ini, tapi kemudian di tahun 2021 ini ada peningkatan, ya, 4,5%, ya, cukup baik. Kemudian di tahun 2002 diprediksi, ini masih diprediksi ya, ini masih bintang, diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 5,0%. Harapannya bisa lebih dari 5,0% supaya menunjukkan volume atau ukuran ekonomi di suatu negara itu bagus. Ukuran GDP yang bagus itu juga menentukan kondisi baik dari ekonomi di suatu negara, walaupun tidak sepenuhnya, ya, tapi itu akan menjadi ukuran yang paling gampang kita lihat bahwa negara itu kuat secara ekonomi karena volumenya besar, gitu ya. Cina itu volumenya besar, India volumenya besar, Indonesia juga sama, Brasil, kemudian Amerika Serikat juga sama. Tapi kalau kita lihat per kapitanya, ya, dibagi jumlah penduduk, ya, dibagi jumlah penduduk Indonesia, ya, jumlah penduduk Indonesia, maka akan ketahuan bahwa ternyata GDP yang besar ini tidak menjamin ukuran ekonomi yang baik di suatu negara. Nah ini yang nanti kita diskusikan. Inflasi juga kita diskusikan, ya, berkaitan dengan kenaikan harga, ya. Tadi kenaikan harga yang baik di mana, yang bagus dan yang tidak bagus seperti apa, penyebabnya inflasi dari mana, seperti apa, dan harusnya seperti apa. Kita akan bahas itu pada beberapa topik ke depan. Ini tingkat inflasi kita selama pandemi, ya, mengalami kenaikan, sempat menurun karena tidak ada yang membeli, ya, di Januari, April, ya, ini pas lagi kemarin rame-ramenya, kemudian meningkat lagi, kemudian sekarang turun lagi di Juli dan akan meningkat lagi, ya. Sepanjang Oktober kita mengalami penurunan tapi terus merangkak naik. Mungkin ini karena tren positif COVID-nya menurun dan juga tren untuk pembatasannya juga berkurang, sehingga mengalami peningkatan jumlah permintaan yang memicu inflasi, gitu ya. Nah ini adalah pengangguran, permasalahan berikutnya, ya. Pengangguran selama masa pandemi kita mengalami peningkatan juga sampai dengan 9,77 juta orang, ya, atau 7%, ya. Ini cukup tinggi, ya, kenaikannya. Wajar saja karena memang banyak usaha yang gulung tikar dan sebagainya dan harus merumahkan pegawainya, bahkan ada yang mem-PHK. Ini juga nanti kita menjadi pokok bahasan di pelajaran mata kuliah kita ini. Kebijakan ekonomi, ya, tadi yang paling sentral, nanti kita bahas ini juga, ya, baik itu kebijakan untuk stabilitas ekonomi makro, ya, untuk membuat regulasi, ya, regulasi contohnya misalnya tadi di pom bensin untuk mobil plat merah tidak boleh dia masuk ke Pertalite, dia harus membeli Pertamax misalnya yang non subsidi, itu nanti ada regulasinya. Dan banyak sekali regulasi yang nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke, ini contoh, ya, regulasi atau kebijakan ekonomi dari pemerintah, ya, menyalurkan BLT dana desa sekaligus sehingga Rp900.000 per bulan, per 3 bulan. Wah, ini termasuk kebijakan ekonomi, ya, yang dilakukan pada masa pandemi. Nah, nanti kita bahas-bahas soal ini sehingga ke depan kita masih punya alternatif untuk mendiskusikan banyak hal, ya, termasuk berita-berita terkini terkait ekonomi
yang saat ini sedang berkembang. Terima kasih dari saya, itu saja ya. Selamat belajar. Nanti ada beberapa hal yang perlu kalian simak lebih lanjut di mata kuliah ini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.